Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan mengkomparasi by data lagi teman-teman. Kedua skutik ini dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Tapi ini beda ini teman-teman, lintas negara gitu komparasinya. Yang satu dari Indonesia dan yang kedua dari Thailand. Skutik yang akan gue bahas sama-sama skutik klasik ya teman-teman, yaitu New Honda Stylo 160 versus Honda Giorno Plus. Seperti yang kita ketahui, Honda Stylo awalnya diterawang sebagai Honda Giorno Plus versi Indonesia, tapi ternyata pas rilis ini berbeda banget dengan Giorno Plus. Apakah perbedaannya itu sangat signifikan? Kita jadi penasaran ya teman-teman, kenapa Honda tidak membuat Giorno Plus versi Indonesia gitu kan? Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung bahas aja komparasi by data antara New Honda Stylo 160 versus Honda Giorno Plus. Pertama-tama, kita bahas soal desainnya dulu. Walaupun sama-sama klasik, tapi berbeda banget. Si New Honda Stylo itu nampak seperti beberapa motor yang digabungkan menjadi satu, teman-teman. Contohnya di bagian stang itu lebih seperti Vespa Sprint. Terus untuk area tebengnya, dasinya itu hampir mirip Giorno Plus ya, teman-teman. Cuman sayangnya lampu sennya terus ditambahin kisi-kisi atau grill gitu di bagian tengahnya, jadi mirip seperti Mio Smile teman-teman. Terus untuk bagian bodi belakang seperti bodi Genio, tapi di bagian buritannya persis, dan di bagian jok belakang di bawahnya gitu teman-teman ya, itu seperti Lambretta. Jadi seperti jog race dari beberapa motor menjadi satu ya teman-teman. Sementara untuk Honda Giorno Plus memiliki desain yang berbeda. Contohnya di bagian stang menggunakan lampu yang bulat ya, tidak segi enam seperti Stylo 160. Terus untuk bagian spionnya, oh iya sorry teman-teman, untuk spion tadi gue lupa infoin kalau Stylo 160 bentuknya bulat seperti Scoopy banget. Dan kalau si Giorno Plus ini agak lonjong sedikit teman-teman. Selanjutnya di bagian dasi ya tadi hampir mirip ya dengan Stylo 160 si Giorno Plus ini, tapi di sini lampu sennya gue lebih suka si Giorno Plus sih teman-teman ya. Ini menurut gue pribadi ya. Soalnya kalau yang Stylo 160 itu kurang klasik menurut gue. Karena di tengahnya itu ada tambahan kisi-kisi atau grill itu tadi yang membuatnya kurang klasik teman-teman. Selanjutnya di bagian decknya, nah berbeda nih. Kalau Giorno Plus decknya itu ada jendol sedikit gitu loh di bagian tengahnya, sekitar 2-3 mili teman-teman, ada naik gitu sedikit pokoknya di bagian decknya. Terus untuk bagian bodi belakangnya, kalau si Honda Giorno Plus ini lebih seperti Jengo teman-teman. Kalau kalian tahu ada Peugeot Jengo ya, tulisannya itu Peugeot, gue lupa cara bacanya Peugeot atau gimana gitu, pokoknya itu Jengo teman-teman. Sebentar, sepertinya ada salah info sedikit nih teman-teman. Jadi si Stylo 160 ini buritannya lebih kayak si Jengo, tapi kalau Honda Giorno Plus itu lebih seperti Lambretta, kebalik ya teman-teman tadi. Selanjutnya kita beralih ke fitur. Untuk New Honda Stylo 160 di sistem pencahayaannya sudah full LED, terus speedometer sudah digital, dan ada new USB charger yang terletak di bagian tengah ya teman-teman. Untuk sistem pengunciannya sudah keyless yang terintegrasi dengan anti-theft alarm dan answer back system. Supaya starternya lebih halus, Honda juga menyematkan fitur ACG starter pada Stylo 160. Dan untuk lebih memperirit motornya ya teman-teman, ada fitur idling stop system. Jadi kalau motornya dalam keadaan berhenti otomatis mati teman-teman, dan kalau mau jalan lagi tinggal digas aja. Terus ada pop-up center hook. Jadi ini cantelan barang biasa teman-teman yang terletak di bagian deck, tapi ini bisa dilipat. Jadi kalau nggak bawa barang bisa dilipat dan terlihat lebih clean dan rapi teman-teman. Untuk ukuran bagasi sebesar 16,5 liter dan konsumsi bahan bakar itu 45 km per liter ya teman-teman. Dengan tangki bahan bakarnya berkapasitas 5 liter. Terus dengan fitur standar Matic tentunya ada set stand switch. Dan di Honda Stylo 160 ini ada dua tipe ya teman-teman, ada CBS, tentunya ada tambahan fitur kombi brake system di tipe CBS, dan
ada anti-lock braking system di tipe ABS. Sedangkan untuk Honda Giorno Plus memiliki sistem pencahayaan yang sudah full LED juga ya. Terus speedometer juga sudah digital, ada USB charger juga, sistem penguncian juga sudah keyless tapi tidak ada anti-rollback system dan anti-thief alarm teman-teman. Idling stop system juga ada, tapi ACG starternya tidak ada di Honda Giorno Plus ini. Untuk bagasinya tapi lebih besar teman-teman, sama seperti PCX 160 sebesar 30 liter. Terus untuk ukuran tangki bahan bakar lebih besar sedikit di angka 5,4 liter ya teman-teman, beda 0,4 liter. Terus untuk konsumsi BBM-nya juga lebih irit karena mesinnya kan lebih kecil, di angka 51 km per liter. Nah, karena bagasinya gede, tentunya untuk buat ngisi bensinnya itu teman-teman ngecor bensinnya nggak terletak di bawah jok tapi di bagian dek depan teman-teman. Namanya tuh ada fitur front fuel tank, jadi ditaruh di bagian tengah dek teman-teman. Terus sebagai fitur standar Matic juga ada set stand switch, dan untuk fitur keamanan juga ada fitur CBS dan ABS teman-teman, tergantung tipenya. So, bisa kita lihat dari segi fitur unggul Stylo 160, tapi dari segi bagasi, terus kapasitas tangki, dan konsumsi bahan bakar lebih unggul Giorno Plus ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita akan beralih ke spek mesinnya. Honda Stylo 160 berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve, SOHC berpendingin cairan. Ukuran bor struknya 60 x 55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 12:1. Tentu saja ditambah dengan teknologi ESP Plus supaya lebih optimal dan lebih irit ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, Stylo 160 dapat mengeluarkan daya maksimum di angka 15,1 HP pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncak di angka 13,8 Nm pada putaran mesin 7.000 rpm. Sedangkan untuk Honda Giorno Plus berkubikasi 124,7 cc, 4 stroke, 4 valve, SOHC berpendingin cairan. Ukuran bor struknya 53,5 x 55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 11,5:1. Tentu saja ditambah juga dengan teknologi ESP Plus juga ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, Honda Giorno Plus dapat mengeluarkan daya maksimum di angka 12,3 HP pada putaran mesin 8.250 rpm dan torsi puncak di angka 12 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Kalau dari segi spek mesin sudah jelas lebih unggul Stylo 160 ya teman-teman, karena memang basis mesinnya juga sudah berbeda. Selanjutnya kita akan beralih ke penopang mesinnya, yaitu ke bagian kaki-kaki. Honda Stylo 160 menggunakan rangka viral, yaitu rangka ESAF ya teman-teman. Terus di bagian sistem peredam kejut, suspensinya pakai suspensi teleskopik di bagian depan dan suspensi tunggal di bagian belakang. Untuk pengereman pakai rem cakram depan belakang teman-teman. Tapi di bagian belakang cuman versi ABS aja yang pakai cakram. Kalau yang versi CBS itu pakai rem tromol rem belakangnya. Velgnya pakai velg palang berhuruf Y dengan 6 palang. Nah ini kelihatan padat banget teman-teman velgnya. Yang dibalut dengan ukuran ban 100/90 ring 12 untuk ban depan dan 130/80 ring 12 untuk ban belakang. Sedangkan untuk kaki-kaki dari Honda Giorno Plus menggunakan rangka yang lebih kokoh karena menggunakan rangka underbone. Terus suspensi depan pakai teleskopik dan suspensi belakang tunggal. Untuk pengereman di bagian depan pakai cakram dan belakang pakai tromol. Belum ada yang versi cakram di bagian rem belakangnya. Untuk velgnya pakai velg palang 5 dengan berbentuk huruf V teman-teman, yang dibalut dengan ban berukuran 100/90 ring 12 untuk ban depan dan 110/90 ring 12 untuk ban belakang. Dari segi kaki-kaki kita bisa lihat secara rangka lebih diunggulkan Giorno Plus karena lebih kokoh pakai underbone ya. Tapi selain masalah rangka itu tergantung teman-teman, karena ada yang lebih suka ban kecil atau yang lebih besar. Untuk pengereman juga relatif ya. Sekarang kita beralih ke dimensinya. Untuk dimensi dari new Honda Stylo 160 memiliki panjang 1886 mm, lebar 706 mm untuk tipe ABS dan 701 mm untuk tipe CBS.
Tingginya 1133 mm, wheelbase 1275 mm, dan ground clearance 151 mm. Untuk tinggi joknya 768 mm dengan berat 115 kg di tipe CBS dan 118 kg di tipe ABS. Sedangkan untuk Giorno Plus memiliki panjang lebih panjang teman-teman, 1902 mm, lebar 681 mm, tinggi 1144 mm, wheelbase 1312 mm, dan ground clearance 155 mm. Sementara untuk tinggi joknya itu 780 mm dengan bobot 118 kg di tipe CBS dan 120 kg di tipe ABS. Jadi secara dimensi bisa kita lihat dari segi panjang, pendek, tinggi, rendah itu ada kelebihan ya di masing-masing. Tapi masalah bobot ini lebih berat Giorno Plus karena si Giorno Plus ini pakai rangka underbone ya. Kalau Stylo kan pakai rangka ESAF yang lebih ringan. Terakhir untuk harganya, si New Honda Stylo 160 dibanderol 27.550.000 untuk tipe CBS dan 30.425.000 untuk tipe ABS. Dua harga tersebut merupakan harga on road Jakarta ya teman-teman. Sementara untuk harga dari Honda Giorno Plus kalau dikonversikan ke rupiah, untuk tipe CBS itu 26.900.000 dan untuk tipe ABS 29.100.000. So, menurut kalian bagaimana komparasi by data antara New Honda Stylo 160 dengan Honda Giorno Plus-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @yunuroproject karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.